Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah pendengar dimanapun berada, sebelum materi ini disampaikan, marilah kita doakan sejenak. Siapapun yang sedang Allah uji dengan sakit, mudah-mudahan Allah limpahkan kesembuhan kepadanya. Yang sedang diuji oleh Allah dengan kesulitan rizki, mudah-mudahan Allah cukupkan rizkinya. Yang sedang di dalam perjalanan, Allah tundukkan kendaraannya, dijaga dari pergi hingga sekembalinya. Dan siapapun di antara orang-orang yang kita kenal, yang telah mendahului kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mohonkan agar Allah mengampuni semua dosanya dan memasukkan ke dalam jannahnya. Amin, Allahumma amin. Jamaah pendengar dimanapun berada, berbicara masalah stres dan kesehatan mental, kami teringat betul apa yang Allah tuliskan di Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-41. Quran surat At-Taubah ayat 41, kalimat pembukanya sungguh menggugah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqaman, yang artinya berangkatlah kamu baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat ini mengindikasikan kepada kita semua bahwa masalah hidup, persoalan hidup akan selalu menghampiri kita semua. Dan satu lagi yang tidak kalah penting adalah terus-menerus termotivasi, terus-menerus bersemangat. Itu juga kemustahilan bagi kita manusia. Untuk itu sangat pas di bulan suci Ramadan ini kita melakukan tazkiyatun nafs, introspeksi diri, merefleksikan siapa kita sebenarnya. Karena dengan tahu betul siapa kita, tidak hanya tahu nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan informasi umum, tapi jauh lebih dari itu, kelebihan, kekurangan kita, maka kita akan mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Jamaah rahimakumullah dimanapun berada, Ibnu Sina dalam suatu tulisannya pernah mengatakan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengetahui dirinya pasti tahu siapa Tuhannya. Dan pintu gerbang untuk kita terus-menerus sehat secara mental dan tidak mudah stres adalah dengan mengetahui siapa kita yang sebenarnya. Jamaah pendengar dimanapun berada, kami teringat sebuah kisah di mana ada seorang guru yang meminta muridnya berjalan dalam sebuah kebun bunga yang sangat amat luas. Perintah gurunya sederhana. Hai muridku, petiklah satu bunga
yang kamu anggap paling bagus, yang kamu anggap paling menarik. Murid itu kemudian mengiyakan apa yang disampaikan oleh gurunya. Begitu memasuki kebun bunga itu, hingga keluar, tidak ada satupun bunga yang berhasil dipetik oleh murid tersebut. Dia kembali kepada gurunya dan gurunya bertanya, "Hei muridku, kenapa engkau tidak berhasil memetik satu saja bunga yang aku perintahkan?" Apa jawab sang murid? Sang murid menjawab bahwa, "Hei guruku, ketika aku menemukan satu bunga yang cantik, itu yang paling sempurna menurutku. Aku merasa di depan sana ada yang lebih sempurna, ada yang lebih bagus. Begitu berjalan beberapa meter ke depan, aku juga punya pemikiran yang sama. Tetapi hingga keluar dari kebun itu, ternyata saya tidak melakukan apapun. Saya hanya membanggakan perasaan-perasaan itu yang selalu ingin lebih dan lebih dari bunga-bunga yang sudah aku jumpai." Jamaah pendengar dimanapun berada, mengingat kembali kata pertama di Quran surat At-Taubah tadi, ayat yang ke-41. Berangkatlah. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kita bisa mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya. Terlebih ini adalah bulan yang mulia. Ini adalah bulan yang penuh berkah. Ini adalah bulan yang dimana ganjaran dilipat gandakan. Akan sangat menyesal nantinya jika kita tidak berbuat sesuatu untuk bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Jamaah pendengar dimanapun berada, salah satu indikator dari orang yang sehat mental adalah dia bisa menyesuaikan diri dimanapun dia berada. Seperti halnya ilustrasi kopi, wortel, dan telur yang dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Kita tahu bersama, wortel adalah benda yang padat, tetapi setelah dimasukkan ke air yang mendidih, maka wortel itu menjadi sangat amat lunak. Kita tahu bahwa telur adalah benda yang mudah pecah, namun ketika sudah dimasukkan ke dalam air yang mendidih dan menjadi telur rebus, maka dia tidak akan mudah lagi pecah. Lalu kita harus bisa menjadi seperti halnya kopi. Ketika masuk ke air yang mendidih, air yang panas, dia bisa menyatu dengan air itu dan memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Jamaah pendengar dimanapun berada, untuk itu Ramadan tahun ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk bisa mengenal siapa diri kita lebih jauh lagi, agar mental kita semakin terjaga, tidak mudah putus asa, tidak mudah down, tidak mudah pantang menyerah, sehingga pengelolaan stres yang kita miliki juga akan semakin baik. Untuk itu, kami mengajak kepada seluruh hadirin sekalian, pendengar dimanapun berada, untuk memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena teman-teman kita yang menjalankan ibadah Ramadan juga banyak. Tidak hanya kita sendiri. Selama nyawa masih ada di raga, mari kita manfaatkan untuk mengasah diri kita menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi, menjadi pribadi yang lebih tahan banting lagi terhadap segala ujian yang sedang menghampiri diri kita.
Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada jarum yang patah, tolong jangan disimpan dalam peci. Jika ada kata-kata kami yang salah, mohon tulus dimaafkan dari dalam hati. Nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.